Dia tinggalnya di belakang. Dia bilang, ini tuh tadinya makam. Gimana? Jangan-jangan kita nginjak kuburan lagi. Rudi. Gak niat mengganggu, tapi dia pernah gak sengaja nampak di depan karyawan. Ada juga dia itu nampak di antara penonton, tapi penonton itu gak menyadari tentang dia. Karena mungkin sosoknya sangat mirip seperti manusia. Betul, sosoknya mirip sekali seperti manusia. Karyawan saya, Kak. Maksudnya berubah wujud gitu. Mukanya kayak semakin tua, kulitnya semakin keriput, semakin kecoklatan gitu kan. Kami pun mencoba mendekat dengan sosok lelaki yang memiliki Halo. wajah semakin lama semakin tua saat dilihat. Ini makin aneh, mukanya semakin tua. Pertama kali saya lihat dia itu sekitar umur 30 tahun. Kita maju sedikit, kayak berubah jadi 45 tahun. Makin kesini, ini kok kayak 50 tahunan. Ini aneh loh, dia mukanya jadi tua. Aduh. Nah, ini mukanya nambah tua lagi. Kok bisa kayak gitu sih, Ruth? Mukanya bisa berubah-berubah gitu. Iya. Siapa ini? Siapa dia, Ruth? Kayak gimana, Ruth, sosoknya? Tingginya segini. Nah, ini samping kita. Ini orangnya samping kita. Dia Dari tingginya sini segini. aja. Dia udah kakek-kakek. Tadi bukan kakek-kakek di situ. Waktu kita di situ dia masih kelihatan muda. Sekarang kenapa jadi kakek-kakek? Maksudnya apa? Dia pakai baju itu, bajunya itu baju kemeja. Bawahnya ini kayak pakai bahan. Iya. Terus dia pakai sandal jepit. Terus kemudian kemejanya itu warnanya itu kayak krem, kayak baju warna krem. Celananya hitam, dia sandal jepitnya warna hijau. Kayak baju-baju apa zaman dulu gitu. Ya kayak orang-orang jadul gitu sih. Tapi dia siapa, Ruth? Penunggu di sini atau memang orang yang pernah tinggal di sini, pernah kerja di sini? Kamu seperti ini, dari dulu seperti ini. Dia bilang, dia ini memang mau ngerjain kita niatnya. Ngerjain kita jadi bikin kita bingung. Sudah lama di sini. Dia tinggalnya di belakang. Dia bilang, ini tuh tadinya makam. Gimana? Jangan-jangan kita nginjak kuburan lagi. Rudi yang bener aja. Tanya dulu, makamnya ada di mana? Kali aja nggak di sini. Ada makam. Berarti bioskop tua ini dibangun di atas makam. Ada beberapa makam. Tapi soal mayat sebenarnya saya mau tanya dulu. Dia ngomong sesuatu tadi. Oke, lanjutin, Ruth. Silahkan berkomunikasi. Pohon besar di situ ada makam. Di situ tempat dia. Yang jelas gini, kan itu di belakang ada pohon kelapa sama pohon asem sebelum kena geledek ya. Di situ memang ada makam. Tapi entah kuburan siapa ya kita dengar. Tapi bukan tanah saya, bukan masuk bioskop ya. Di tanah Abu, kita manggil Abu. Daerah belakang bioskop. Katanya situ ada. Tapi sebelumnya kata bapak saya dulu yang tua-tua. Ini tanah kosong ini dari ujung sini nih, yang polsek kemari sampai ke situ dulu katanya ini apa
zaman Belandanya itu tempat penjara tahanan-tahanan orang zaman dulu ngebuang-buang ini sih. Oh, dia tinggal di pohon besar dan dekat pohon besar itu ada makam dia. Jadi itu letaknya di belakang sana. Dia ini dulu suka nonton di sini. Oh, dia udah lama ini. Jadi dia suka nonton di sini, kemudian nimbrung di antara penonton. Jadi penonton itu sebenarnya melihat sosok yang dikira manusia, ternyata Itu bukan. manusia. Setahu aku ya Ruth ya, aku sempat baca di Google kalau ini tuh dulu tuh rame banget, terus tempat kayak berkumpulnya orang-orang kalau malam minggu, dan ini di sini tuh banyak banget kursi muat sekitar ya 400 sampai 500 orang loh buat nonton film-film di sini. Full terus kalau malam weekend. Ini fullnya cuma 450, tapi kalau orang maksa 500 masuk. Dulu memang katanya rame sekali yang nonton di sini, dan dia sendiri suka banget nonton juga karena katanya zaman dia dulu waktu dia muda ini dia nggak ada nggak ada bioskop kayak bioskop gini. seperti ini. Jadi dia senang nonton dan nimbrung di antara penonton. Kamu ini waktu itu mengganggu orang-orang sini atau enggak? Iya. Dia bilang nggak sengaja kelihatan. Nggak sengaja kelihatan, berarti nggak niat mengganggu kan sebenarnya? Nggak niat mengganggu, tapi dia pernah nggak sengaja nampak di depan karyawan. Ada juga dia itu nampak di antara penonton, tapi penonton itu nggak menyadari tentang dia. Karena mungkin sosoknya sangat mirip seperti manusia. Betul, sosoknya mirip sekali seperti manusia. Karyawan saya yang nggak ngalamin, tapi karyawan saya ada yang kesurupan, karyawan saya. Terus sampai ada yang pingsan, dia lagi nyapu gitu ya, pada bacaan tahu-tahu jatuh aja tuh. Punten, Ruth, punten Bapak, coba ditanya ya Ruth. Tadi kan di depan kita sempat dengar suara-suara musik jadul. Itu dia ulah Bapak ini? Dia bilang Iya. itu bukan ulah dia. Bukan ulah dia. Oke. Itu ini saya mengartikan ya. Dari mana sih ini suaranya? Aduh, ini Mana sih? Dari mana sih ini suaranya? aduh, ini Mana sih? ini ada sesosok yang ingin Komunikasi. komunikasi. Ini bisa dibilang sosoknya caper sama kita. Kenapa? Kenapa gitu? Kami kembali mendengar suara-suara misterius yang membuat kami bergegas menuju sumber suara tersebut. Suaranya, Ruth. Kayak suara sound system kresek-kresek gitu. Kalau saya dengarnya ini kayak seperti air mengalir. Di mana itu? Apa, Ruth? Sebentar. Ini kita masuk ke lorong, ya kan? Ini sempit sekali. Takutnya ini jebakan. Semuanya tunggu dulu di sini. Saya mau pastikan ini aman dulu. Rudy mencoba menetralisir keadaan di lorong sempit yang disinyalir sumber suara misterius berasal. Oke. Kayak lorong sempit, apa ya, exit pintu keluar ya ini ya. Oh iya benar-benar. Pintu Aman. keluar ke depan lagi. Aman. Kemana yuk? Udah. Udah, musiknya nyala lagi. Udah, musiknya nyala lagi. Udah, musiknya nyala lagi. Udah, musiknya nyala lagi. Hilang lagi. Oke, kita Ini coba ke horor sana banget yuk. sih, parah. Dan di sini banyak puing-puing, apa sih, kayak genteng, reruntuhan gitu. Ini kita mau kemana Tadi sih?
kita dengar suara itu kan dari sini ya. Iya. Ini toilet, kamar mandi. Oh, itu tadi suara kamar mandi. Oke, oke. Mana kamar mandinya? Oh, toilet. Oh, oke, oke, Toilet. oke. Ini toilet umum. Oh, bisa masuk dari luar, bisa masuk dari dalam bioskop juga kalau aku lihat nih. Kenapa, Ruth? Berarti tadi yang saya dengar kayak itu adalah semacam residu energi di masa lalu. Jadi dulu kan ada aktivitas di sini, seperti aktivitas orang buang air, Iya, terus pastinya. kemudian ada suara keran, Iya. gitu kan. Ini karena memang sebelum mulai acara kan kita melakukan ritual supaya bisa bicara dengan mereka gitu kan. Nah kemudian ini akhirnya mereka kayak lebih menampakkan diri, lebih menunjukkan eksistensinya. Jadi salah satunya ya bentuk residu energi di mana dulunya pernah ada aktivitas air sini. di sini. Tapi ada sosok nggak, Ruth, yang kamu lihat di sini? Ini kayak ada suara air ya. Sebentar. Ada seperti sosok dari atas loteng sini, atas loteng toilet. Bentuknya lumayan menyeramkan. Aku nggak suka yang suara yang menyeramkan gitu rupanya. Menyeramkannya tuh gimana ya, Ruth? Bentuknya laki-laki. Dia merayap di atas. Merayap di plafon ini. Hah? Maksudnya kayak cicak gitu? Kayak merayap? cicak betul. Bentuknya kayak cicak. Dia suka jahilin orang. Maksudnya jahilin karyawan atau pengunjung? Karyawan, pengunjung, Jahilinnya lebih ke gimana? karyawan sih. Lebih ke karyawan. Jahilinnya gimana? Karena pengunjung itu kan datangnya sesekali, nggak menetap di sini. Kalau karyawan kan memang secara kontinu menetap di sini. Betul. Nah, kalau pengunjung mungkin ada yang mendengar suara atau gangguan dari dia, tapi nggak ngeh. Iya. Beda Dipikir sama karyawan. benar. Jadi dari dulu kamu suka begini kan? Dia bilang, hehehe. Iya. Nah, kalau lagi sepi ada suara ini, air. Seperti air mandi gitu. Krecek-krecek gitu. Ini dia siapa ya, Ruth? Kamu ini sejak Datang kapan dari di sini? mana? Datang dari mana? Dia marah. Kenapa? Kamu siapa? Kok kamu pingin tahu saya? Bilang aja ini di sini kita lagi berbagi cerita, informasi. Dia barusan membentak. Apa urusan kamu? Apa urusan kamu? Dia mengatakan itu 2 kali. Ini pasti kamu sudah lama di sini kan? Saya di sini sama teman-teman datang baik-baik. Jadi ini bukan mau perang, bukan untuk Betul. mengambil alih tempat ini, bukan. Bukan, cuman ingin berbagi cerita. Cuma ingin berbagi cerita. Dia bilang, saya sudah lama. Kamu mau apa? Tapi kok dia ngebentak gitu, bawaannya jadi kayak Dia bilang apa? apa? Saya suka tulang. Kamu punya tulang nggak? Tulang. Ya, dia nanya tulang lagi. Dia makannya tulang. Nanya tulang. Dia biasanya makan tulang. Di sini kan nggak ada yang jual tulang, Ruth. Terus gimana makannya zaman dulu? Tadi kakek itu bilang apa? Ada makam. Dia makan tulang mayat yang ada di makam belakang. Masuk akal sih. Tulang dan makam. Oke. Ya udah. Ya udah kalau gitu. Ya udah. Ya. Sorry ganggu ya, maaf ganggu. Maaf ganggu. Saya dan teman-teman mau ke atas.